Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu di pagi hari ini. Apa kabar? Semoga kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan kita masing-masing. Baik, sebelum kita mendengar suara Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang tidak setia atau sering tidak setia kepadamu Tuhan. Kami sering meninggalkan Engkau, kami sering mengandalkan kemampuan kami sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menjaga, melindungi kami. Engkau terus mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu yang tiada batas itu Tuhan. Begitu kami mau dengar-dengaran firman-Mu Bapa, agar firman itu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pagar dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan, yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, atau pergumulan apapun dalam hidupnya. Tuhan menguatkan dan memberikan pengharapan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah ini. Amin. Merenunglah sejenak. Merenunglah sejenak. Itu judul kita pada pagi hari ini. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 21. Saya akan bacakan Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Amsal 3 ayat 21. Kita akan baca lagi dari Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yohanes 7 ayat 24. Beberapa tahun yang lalu ada kejadian di mana senior eksekutif di Standard Oil Company membuat keputusan yang salah. Keputusan itu menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebanyak 2 juta dolar atau hampir sekitar 3 triliun. Sebagai pendiri dan pemilik perusahaan, John D. Rockefeller segera menangani masalah tersebut. Ia akan bertemu dengan senior eksekutif dan orang-orang terkait yang sudah menyebabkan perusahaan rugi. Karena takut, sebagian besar dari mereka mencari alasan untuk menghindar bertemu dengan John D. Rockefeller. Mereka takut membayangkan kemarahan sang bos. Orang-orang tersebut bisa menghindari Rockefeller, kecuali Edward T. Bedford, seorang partner di perusahaan tersebut. Hari itu Bedford dijadwalkan untuk menemui Rockefeller. Bedford sudah menyiapkan hati untuk mendengar pidato panjang sang bos Rockefeller mengenai mereka yang melakukan kesalahan dan mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika ia memasuki ruangan sang bos, ia dapat merasakan ketegangan yang besar. Sang bos Rockefeller sedang menunduk sambil menulis dengan pensilnya di atas lembar kertas. Bedford berdiri sambil diam karena tidak ingin mengusik kesibukan sang bos. Setelah beberapa menit, Rockefeller menegakkan kepala dan memandang ke arahnya. Oh, kamu Bedford, katanya. Kalem. Aku yakin engkau sudah mendengar tentang kerugian perusahaan kita. Bedford pun mengangguk. Lalu ia mengatakan, aku sudah memikirkan matang-matang dan sebelum aku berdiskusi dengan yang bersangkutan mengenai masalah ini, aku sudah membuat catatan, kata Rockefeller, sang bos. Belakangan Bedford bercerita tentang kebijakan sang bos. Di bagian atas kertas itu tertulis poin-poin untuk mendukung Tuan titik-titik. Di bawahnya
terdapat daftar panjang dari kebaikan sang senior eksekutif, termasuk penjelasan singkat bagaimana ia telah membantu perusahaan dengan mengambil keputusan yang tepat dalam 3 kesempatan terpisah. Karena keputusannya itu ia telah berhasil menguntungkan perusahaan dengan total keuntungan yang jauh lebih besar daripada total kerugian yang diakibatkan keputusannya yang salah baru-baru ini. Bedford tidak pernah melupakan pelajaran itu. Di tahun-tahun setelah itu ketika ia tergoda untuk marah dan menvonis seseorang karena kesalahannya, ia akan duduk sejenak, berpikir, mengingat-ingat, dan mempertimbangkan. Cara itu seringkali membuatnya bisa memandang masalah dengan perspektif yang benar, sehingga ia melakukan tindakan yang tepat dan tidak terbakar emosi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membiarkan diri dikuasai emosi dan kemarahan yang meluap, seringkali membuat kita mengambil keputusan yang salah. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Apapun masalah Anda, bukan saja masalah di kantor, masalah keluarga, masalah hubungan interaksi antara sesama keluarga, hubungan interaksi dengan sesama teman. Membiasakan diri berpikir tenang sambil memohon tuntunan Tuhan dalam situasi sulit akan menghasilkan keputusan yang bijaksana. Biarlah Tuhan memampukan kita bertindak bijaksana sehingga kita tetap memuliakan Dia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Seringkali aku dikuasai kemarahan dan emosi yang tidak terkontrol. Beriku kemampuan untuk bersikap tenang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Reaksi seseorang terhadap suatu keadaan akan menentukan benar tidaknya solusi yang diambil. Selamat pagi, selamat berweekend, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan menguatkan dan memberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah dan mengambil keputusan. Amin. Amin.